Wassalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Belajar di Perpustakaan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenal tabel pembantu pada DDC. Pada proses penentuan nomor klasifikasi, kadangkala tidak cukup hanya diperoleh melalui nomor pada bagan lengkap saja. Namun terkadang perlu ditambahkan nomor atau notasi lain yang diperoleh dari tabel pembantu. Terdapat 6 tabel pembantu yang dapat ditambahkan pada notasi bagan lengkap DDC. Setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda. Satu hal yang perlu diingat, bahwa notasi atau nomor yang diperoleh pada tabel pembantu tidak dapat berdiri sendiri, harus dipasangkan atau ditambahkan pada nomor yang diperoleh dari bagan lengkap. Berikut ini adalah penjelasan singkat untuk setiap tabel pembantu. Tabel 1 merupakan tabel untuk subdivisi standar. Tabel ini digunakan jika diperlukan, terutama ketika terdapat bentuk karya, atau konsep bentuk di dalam suatu koleksi. Misalnya, pada buku berjudul Direktori Perpustakaan. Ketika dilakukan analisa, disiplin ilmu pada buku tersebut adalah ilmu perpustakaan. Kemudian terdapat konsep bentuk, yaitu berbentuk direktori. Maka, notasi klasifikasi untuk ilmu perpustakaan diperoleh dari bagan lengkap. Sedangkan notasi direktori diperoleh dari tabel 1 dan nantinya ditambahkan pada notasi yang diperoleh dari bagan lengkap tadi. Selanjutnya adalah tabel 2 yang merupakan tabel wilayah. Tabel ini digunakan jika diperlukan, terutama ketika terdapat faset wilayah di dalam suatu koleksi. Misalnya, pada buku berjudul Perkembangan Investasi di Amerika. Ketika dilakukan analisa, disiplin ilmu pada buku tersebut adalah investasi. Kemudian terdapat faset wilayah, yaitu Amerika. Maka, notasi klasifikasi untuk investasi diperoleh dari bagan lengkap. Sedangkan notasi Amerika diperoleh dari tabel 2 dan nantinya ditambahkan pada notasi yang diperoleh dari bagan lengkap tadi. Selanjutnya adalah tabel 3 yang merupakan tabel kesusastraan. Tabel ini hanya ditambahkan untuk nomor klasifikasi di bawah klasifikasi 800. Misalnya, pada buku berjudul Drama Radio Perancis. Ketika dilakukan analisa, disiplin ilmu pada buku tersebut adalah drama Perancis. Kemudian terdapat faset jenis, yaitu drama radio. Maka, notasi klasifikasi untuk drama Perancis diperoleh dari bagan lengkap. Sedangkan notasi drama radio diperoleh dari tabel 3 dan nantinya ditambahkan pada notasi yang diperoleh dari bagan lengkap tadi. Selanjutnya adalah tabel 4 yang merupakan tabel subdivisi bahasa. Tabel ini hanya ditambahkan untuk nomor klasifikasi di bawah nomor 400. Misalnya, pada buku berjudul Sistem Abjad Bahasa Perancis. Ketika dilakukan analisa, disiplin ilmu pada buku tersebut adalah bahasa Perancis. Kemudian terdapat faset jenis, yaitu abjad. Maka, notasi klasifikasi untuk bahasa Perancis diperoleh dari bagan lengkap. Sedangkan notasi abjad diperoleh dari tabel 4 dan nantinya ditambahkan pada notasi yang diperoleh dari bagan lengkap tadi. Selanjutnya adalah tabel 5 yang merupakan tabel ras, bangsa, dan kelompok teknis. Misalnya, pada buku berjudul Seni Keramik Bangsa Cina. Ketika dilakukan analisa, disiplin ilmu pada buku tersebut adalah seni keramik. Kemudian terdapat faset bangsa, yaitu bangsa Cina. Maka, notasi klasifikasi untuk seni keramik diperoleh dari bagan lengkap. Sedangkan notasi bangsa Cina diperoleh dari tabel 5 dan nantinya ditambahkan pada notasi yang diperoleh dari bagan lengkap tadi. Selanjutnya adalah tabel 6 yang merupakan tabel bahasa-bahasa. Notasi yang diperoleh dari tabel ini dapat ditambahkan pada tabel manapun jika diperlukan, terutama jika terdapat instruksi. Misalnya, pada buku berjudul Terjemah Al-Quran dalam Bahasa Jerman. Ketika dilakukan analisa, disiplin ilmu pada buku tersebut adalah terjemah Al-Quran. Kemudian terdapat konsep bentuk, yaitu bahasa Jerman. Maka, notasi klasifikasi untuk terjemah Al-Quran diperoleh dari bagan lengkap. Sedangkan notasi bahasa Jerman diperoleh dari tabel 6, bukan tabel 2. Dan nantinya ditambahkan pada notasi yang diperoleh dari bagan lengkap tadi. Demikian video sekilas tentang tabel pembantu pada DDC. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum.